Hai semuanya, halo, saya Tisa Biani. Pekerjaan saya sebagai public figure, khususnya di dunia entertainment. Saya bekerja di dunia keaktoran juga, dan juga saya sekarang lagi belajar untuk menyelami dunia tarik suara. Terjun di dunia seni, pertama kali terjun di dunia seni itu sekitaran usia, kalau nggak salah 6 tahun. Aku inget banget dulu pas TKB, emang dari kecil itu seneng banget nonton film, nonton sinetron, apapun itu yang berkaitan dengan seni. Dan ketika ada acara di TV, sedang ada kayak pentas nyanyi, lomba nyanyi, aku tuh seneng banget ngikutin. Sampai suatu saat tiba-tiba ada keinginan di dalam diri aku pengen menjadi seperti mereka. Aku punya cita-cita menjadi artis dari umur 5 tahun ya. Terus karena aku sama sekali nggak ada link ke sana, orang tua aku bekerja sebagai pegawai negeri dan juga wira swasta, jadi benar-benar nggak ada link untuk ke dunia entertainment. Aku di umur segitu hanya bisa berharap aja gitu, pengen banget jadi artis. Tiba-tiba ada mujizat gitu, ada hadiah mungkin ya dari Tuhan, dari doa-doaku. Aku punya tetangganya itu kayak ada link gitu, ada link untuk masuk ke dunia entertainment. Dia punya suatu production house yang dimana bisa menyalurkan bakat-bakat anak-anak kecil gitu. Terus aku datanglah ke PH-nya itu, aku casting, walaupun aku sama sekali nggak pernah ada les acting atau les apapun. Dengan modal nekat dan modal percaya diri, aku acting di situ. Dan alhamdulillah dari situ aku ketemu sama agensi-agensi, terus link-link untuk dapat ke sinetron, ke iklan, ke film, dan aku banyakin casting juga di situ. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Aku pernah banget, dan aku rasa bukan hanya aku aja yang punya titik terendah gitu, tapi semua orang pasti pernah mengalaminya. Aku berasal dari sebuah keluarga sederhana, sangat sederhana, bisa dibilang dari kecil aku dibiasain untuk hidup selalu dengan hal-hal yang sederhana. Kayak misalnya aku nggak pernah berusaha untuk terlihat mewah di depan orang, karena emang dari kecil sudah dibiasakan seperti itu sama orang tuaku. Sampai sekarang aku bingung gitu ya, pada saat aku di dalam kondisi terpuruk pada saat itu, mungkin orang yang cukup terdekat gitu, cukup dekat di sekitarku tuh malah menjauhi aku gitu. Tapi pada saat kita sedang senang, justru mereka mendekat gitu. Di umur yang sangat kecil itu aku berpikiran seperti itu. Kok pada saat kita susah orang malah menjauh, tapi kok pada saat kita senang orang malah mendekat gitu. Di umur berapa ya aku berpikiran seperti itu? Kalau nggak salah 10 tahun aku sudah punya berpikiran seperti itu. Sampai waktu itu jajan di sekolahan aja itu cuma punya uang 5.000, nggak bisa. Teman-teman mungkin ada yang udah 20.000, 50.000 gitu ya. Aku tuh kayak susah banget bisa seperti itu, dan aku benar-benar ngerasain casting tuh pakai angkot, naik angkot tuh kemana-mana, naik angkot, terus ditolak sama casternya gitu. Baru datang ke tempat casting udah kayak, aduh maaf gak masuk karakter gitu. Dan itu kondisinya itu dalam usia aku tuh kalau nggak salah SD ya gitu. Anak SD digituin gitu, gimana mentalnya tuh harus bener-bener kuat gitu. Terus apalagi ya, mungkin aku tuh dulu pada saat sekolah juga pernah mengalami bullying juga gitu, nggak hanya di teman sekolah aja, mungkin di sekitaran aku juga. Jadi tapi aku bersyukur sih gitu, pernah punya pengalaman seperti itu, karena aku rasa
semakin kita dihina sama orang, semakin kita dijatuhkan setengah mati sama orang, itu yang bisa membuat pribadi kita dan mental kita jadi lebih kuat gitu. Jadi dari pengalaman seperti itu, makanya di umur aku yang masih mau 19 tahun ini, aku bisa menjadi pribadi yang tangguh gitu, dan udah cukup menjalankan situasi-situasi yang memang kadang nggak kekontrol gitu. Imbasnya banyak banget ya Kak. Imbasnya lumayan cukup berat sih pada awalnya gitu, karena aku 3 bulan stuck di rumah, nggak bisa kerja sama sekali, dan memang nggak ada produksi gitu, nggak ada produksi yang jalan. Film bener-bener di hold sementara, tayangan di bioskop juga nggak ada yang berjalan, nyanyi pun manggung nggak bisa gitu, karena kan kerumunan tuh dilarang sekali ya gitu sampai sekarang. Jadi gimana caranya aku harus survive gitu di dalam keadaan seperti ini. Sebagai Gen Z, aku harus bisa memberikan inspirasi dan motivasi, tapi caranya kayak gimana gitu. Dan alhamdulillah sekarang dunia ini sudah dikasih keajaiban, ada sosial media gitu. Makanya aku bersyukur banget ada sosial media, dan aku gunain sebaik-baiknya untuk bisa mempergunakan sosial media dengan baik. Ya, aku tetap cover di Instagram, aku tetap cover lagu di YouTube, terus kadang sharing tentang tips acting di YouTube channel aku. Dan mungkin aku berpikir awalnya itu sangat-sangat berat, awalnya bisa mengalami mental breakdown, tapi semakin kesini aku semakin sadar kalau kita terus terpuruk, terus mengalami situasi sedih gitu, itu nggak akan ada habisnya. Jadi makanya aku survive untuk tetap produktif di masa pandemi kayak gini. YouTube channel aku Tisa Biani Azahra, tapi memang pada saat pandemik aku lebih aktif di Instagram. Jadi aku punya konten namanya Tisbin Ngamen. Tisbin Ngamen itu isinya aku bernyanyi, tapi konsepnya tuh virtual, cover virtual. Jadi aku duet sama penyanyi-penyanyi yang memang terdampak pandemi ini, yang nggak bisa konser bersama fans-fansnya. Aku ajak gitu untuk apa ya, untuk menghibur diri sih, supaya bisa tetap semangat dan ceria gitu di situasi sulit ini. Harapan terbesar aku di tengah masa pandemik ini yang pastinya semoga semangat warga-warga Indonesia nggak pernah turun sih gitu, karena dengan semangat yang tinggi, dengan pikiran yang positif dalam menjalani pandemi kayak gini, insya Allah bisa selalu diberikan jalan, dan pastinya semakin banyak karya-karya yang terus lahir gitu walaupun di situasi sulit kayak gini gitu. Kalau untuk Pak Presiden Jokowi, harapan aku semoga Pak Presiden kesehatannya selalu terjaga agar bisa terus memimpin bangsa negara ini, biar terus dilancarkan, biar terus sukses, dan semoga semangat Bapak tidak pernah turun. Dan untuk masyarakat Indonesia juga saya harap semoga bukan hanya pemerintah aja yang bisa terus berusaha survive di masa pandemi kayak gini, tapi saya juga mohon kalian banyak membantu dan banyak memberikan hal-hal yang bisa berguna pastinya untuk bangsa Indonesia. Jadi jangan hanya bicara aja, tapi aksi juga perlu. Saat kita susah, orang menjauh. Saat kita senang, orang mendekat. Hal itu yang sempat dirasakan oleh Tisa Biani dan membuat Tisa menjadi seseorang yang bermental kuat. Sosok Tisa Biani adalah seorang public figure dan pekerja seni yang lahir dari keluarga yang sederhana. Namun, Tisa berangkat dari tekad yang besar hingga sekarang bisa mencapai mimpinya.
Pandemi ini juga menghantam karir Tisa sebagai seorang aktris dan penyanyi. Dari Tisa, kita belajar bahwa situasi pandemi jangan sampai membuat mental breakdown. Tisa berbagi harapan kepada kita agar semangat masyarakat Indonesia tidak turun dan selalu berpikir positif, insya Allah akan selalu ada jalan.